Banyaknya jumlah peserta demo di depan kantor DPRD Pati Jawa Tengah menggambarkan kemarahan warga atas kebijakan besaran iuran pajak bumi dan bangunan PBB yang dicanangkan oleh Bupati Sudewo beberapa waktu lalu. Sesudah polemik mengenai kenaikan PBB P2 itu bergulir, Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan itu. Namun ternyata aksi warga dilakukan karena memprotes kenaikan PBB itu bukan hanya terjadi di Pati. Selama bulan ini saja ada beberapa daerah yang juga warganya melakukan protes, bahkan sampai menggelar aksi menolak kenaikan PBB yang berkali-kali lipat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan penerapan kenaikan PBB yang terkesan tidak berpihak kepada rakyat ini? Apakah kenaikan pajak PBB demi kemaslahatan warga adalah hal yang wajar atau ada yang salah dalam kebijakan PBB daerah ini? Telah hadir melalui sambungan virtual Jawa D. Hafidz, Guru Besar Universitas Sultan Agung Semarang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Yuda, apa Ya, kabar? Sehat kabar baik selalu? Pak. Ini kabar demonya lagi tidak baik nih Pak terkait dengan PBB. Nah, kalau saya ingin bertanya Pak, sebenarnya yang terjadi di Pati ini seperti gunung es ya Pak. Ada di Jombang, ada di Bone, dan kita melihat sepertinya kepala daerah ini lebih menaikkan pajak atas dasar kepentingan untuk mendapatkan keuntungan PAD dan juga keuangan daerah. Nah, bagaimana hukum memandang kepala daerah ini yang mempunyai prerogatif untuk mengambil kebijakan seperti ini Pak? Bapak, Anda mendengar suara saya dengan baik, Pak? Ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini kepala daerah. Halo, saya mendengar, suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Silakan Apakah suara saya lanjutkan. terdengar Pak Yuda? Terdengar jelas, silakan lanjutkan, Halo? Pak. Baik. Yang pertama ingin saya katakan bahwa eh, kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah menaikkan pajak di atas 100%, itu adalah satu kebijakan yang melampaui apa yang menjadi kapasitas dan kemampuan masyarakat secara nasional. Karena kita tahu masyarakat kita sekarang sedang dalam keadaan ekonomi sulit. Kabupaten Pati merupakan satu contoh dari daerah-daerah yang mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak di atas 100%, apalagi mencapai 250%. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa kebijakan tersebut sangat tidak manusiawi bagi masyarakat, terutama penduduk di daerah-daerah, di desa-desa. Sehingga apa yang terjadi di Kabupaten Pati betul itu merupakan gunung es, dan saya meyakini itu terjadi dan muncul tuntutan-tuntutan dari masyarakat di berbagai daerah di tanah air ini. Sebab begini Pak Yuda, di tengah-tengah masyarakat sedang terjadi kesulitan ekonomi, daya beli menurun. Pada saat yang sama pemerintah dengan bangganya menaikkan pajak sedemikian tinggi, maka adalah sangat wajar kalau masyarakat atau rakyat melakukan perlawanan atas kenaikan pajak yang memang tidak manusiawi itu. Saya meyakini peristiwa yang terjadi di Pati akan terjadi juga peristiwa di daerah-daerah lain jika kepala daerah yang bersangkutan juga melakukan hal yang sama, menaikkan pajak di atas kapasitas atau di atas rata-rata begitu. Sehingga saya melihat ini harus segera dihentikan. Kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak mencapai ratusan persen harus segera dihentikan. Harus segera dihentikan. Dan pemerintah pusat harus turun tangan untuk melakukan langkah-langkah strategis dengan mengendalikan kepala daerah yang memang akan menaikkan pajak yang di atas 100%. Supaya apa? Untuk menghindari dan mencegah terjadinya gejolak masyarakat di daerah. Sekali lagi, kalau ini dibiarkan, akan sangat mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik di daerah. Dan ujungnya bukan tidak mungkin masyarakat akan menuntut kepala daerah untuk turun dari jabatannya, untuk mundur dari jabatan, karena masyarakat sudah kehabisan cara untuk mengatasi kesulitan ekonominya. Itu saya kira yang perlu diperhatikan. Ya, Pak, kalau kita bicara Halo? mengenai Pati sendiri, Pak, Bupati Sudewo mengatakan
ini bagian dari kondisi keuangan Pati sendiri di mana memang mereka membutuhkan dana cukup besar untuk biaya operasional, kemudian dibutuhkan sekitar 36 miliar untuk anggaran juga terkait dengan pegawai, honorer dan PPK setiap tahunnya mencapai 200 miliar nih Pak. Nah kalau kita mengacu pada sedikit saya mungkin agak melompat sedikit mengenai dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari APBN KPBD melalui PP nomor 35 2023 itu keluasaan daerah untuk mengatur pajak dan restribusi daerahnya. Lantas sepertinya kalau memang pemerintah perlu intervensi harus ada revisi terhadap undang-undang ini atau bagaimana Pak dalam bentuk peran pemerintah untuk mencegah terjadinya aksi serupa berulang Pak? Ya, yang pertama undang-undang harus dilakukan kajian ulang. Undang-undang pajak dikaji ulang, terutama pasal yang berkaitan memberikan kebebasan atau keleluasaan kepala daerah untuk menaikkan pajak nyaris tak terhingga. Sebab pajak yang dibebankan kepada masyarakat itu sangat membuat masyarakat menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah khususnya pemerintah daerah harus peka dengan persoalan ekonomi masyarakatnya. Karena setahu saya sumber-sumber pendapatan pajak itu tidak hanya berasal dari pajak bumi dan bangunan. Kemudian sumber-sumber pendapatan daerah juga ada beberapa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan keuangan daerah. Bukankah masing-masing daerah memiliki sumber kekayaan alam? Ya. Harusnya sumber-sumber kekayaan alam yang ada di daerah itu harus dimaksimalkan, digali dengan melibatkan masyarakat sehingga di satu sisi masyarakat mendapatkan pekerjaan tambahan, di sisi lain kebutuhan ekonomi keuangan daerah yang dirasa sulit itu bisa membantu membackup ya pendapatan daerah tidak semata-mata dari pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada masyarakat. Inilah yang saya menyayangkan mengapa pemerintah akhir-akhir ini kan dana untuk membiayai daerah selalu dibebankan kepada masyarakat langsung sekali dengan maksimal. Kemudian juga transparansi pemerintah terkait dengan pajak yang diperoleh itu nyaris tidak bisa dilihat atau diketahui oleh masyarakat. Sehingga ini sudah merupakan satu puncak kesabaran masyarakat di dalam melihat dan mengamati kebijakan-kebijakan pemerintah terutama terkait dengan kenaikan pajak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa berhentilah pemerintah selalu membebankan kepada masyarakat terutama pajak yang langsung ditujukan pada masyarakat terkait dengan kesulitan anggaran atau pendapatan daerah. Cobalah melihat dari sumber-sumber yang lain yang ada di daerah. Halo? Ya, silakan Pak lanjutkan Pak sebelum saya bertanya. Halo Pak Ida? Iya Pak, saya dengar suara Bapak dengan baik. Ya, baik. Berikutnya, sebetulnya ini merupakan akumulasi Pak Ida. Persoalan kenaikan pajak terutama pajak bumi dan bangunan yang mencapai di atas 100% itu merupakan akumulasi dari puncak kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mulai dari pajak itu sendiri, kemudian pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang juga tidak maksimal. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau ingin daerah maju dan masyarakatnya ingin memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, maka cobalah kepala daerah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan daerah. Jangan masyarakat dilibatkan hanya untuk dibebani berbagai macam pajak ketika ada potensi-potensi ekonomi yang lain yang itu perlu melibatkan masyarakat, justru pemerintah daerah bermain mata dengan pihak-pihak lain yang ada di luar daerah itu. Maka adalah wajar kalau masyarakat sekarang mulai untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat pada saat yang sama pemerintah daerah menaikkan pajak yang terlalu. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati
hendaknya dijadikan Baik. pelajaran oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Akan kenaikan pajak yang melawan masyarakat untuk meminta kepala dari jabatannya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan mengganggu kelancaran pembangunan daerah. Akan mengganggu stabilitas di daerah, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan stabilitas yang lain. Baik. Akhirnya, dengan kebijakan-kebijakan yang melampaui batas itu, ya, silakan. Iya, Bapak. Statement akhir Pak, seperti apa yang diharapkan Pak Halo. dengan kondisi nanti ke depannya Pak Jawadi? Ya, yang pertama, pemerintah melalui pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah strategi segera, terutama terkait dengan kenaikan pajak, untuk tidak sewenang-wenang menaikkan pajak melampaui batas. Yang kedua, undang-undang pajak yang mengatur tentang kenaikan pajak yang terlalu tinggi perlu segera dikaji ulang. Kalau perlu undang-undang tersebut diperbaiki atau dirubah. Yang ketiga, pemerintah daerah terkait dengan pajak yang dikenakan kepada masyarakat ketika akan merumuskan satu kebijakan, Iya, libatkanlah masyarakat. baik Dosen Bapak. yang wajar, pajak daerah satu dan yang lain, dan masyarakat di dalam, memulai kira tiga hal yang menjadi penting untuk diperhatikan. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih sekali untuk perbincangannya meskipun tadi ada kendala secara komunikasi, tapi kami sudah mendapatkan makna daripada perbincangan kita terkait dengan bagaimana melibatkan masyarakat dan pemerintah juga harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan dana alokasi daerah sehingga tidak kedepannya tidak terjadi lagi manipulasi terhadap kenaikan pajak bumi bangunan yang bisa mengakibatkan polemik dan mengancam keutuhan NKRI. Selamat siang Pak, salam sehat selalu.